Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para kaum milenial. Kembali bersama saya Amin Fadoli dan tamu kita Pak Dodi di acara Pomed. Wow, Podcast menjelang beduk. Ini Pomednya nih. Wow, keren. Pomed. Podcast menjelang beduk. Oke. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sharing dengan Pak Dodi tentang karakter building, Pak. Nah, kemudian temanya ini bagaimana orang tua menyikapi anak milenial, gitu. Oke, orang tua menyikapi anak milenial. Anaknya ini ya. Iya, anaknya atau anak tetangga sama aja. Karena kan zaman berubah, usia bertambah itu juga berbeda, Pak. Oke, nah, betul. Gitu. Apalagi puasa segini apalagi puasa juga kayak gini kan. Puasa semua nih teman-teman. Alhamdulillah. Semoga puasa istiqomah tetap semangat ya. Siap. Mas Fadoli, keren. Oke. Gimana Pak? Bagaimana seharusnya sikap orang tua kepada langsung ini anak milenial? Iya, langsung aja ngobrol santai aja Pak. Iya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kebetulan saya juga sudah berkeluarga, juga punya anak, jadi sharing pengalaman pribadi. Iya. Sikap orang tua kepada anaknya yang khususnya milenial. Milenial itu usianya pasti di atas 10 tahun, kemudian sampai ya sekitar 30-35 ya, itu agak milenial, Mas Fadoli. Yang jelas biasanya usia-usia itu kan usia sedang tumbuh, sedang berkembang, secara emosionalnya juga sedang ya otomatis juga tumbuh karena tidak hanya fisik yang terus berkembang, tinggi badan, berat badan, tapi juga emosional juga sedang berkembang. Biasanya kalau emosional berkembang atau psikisnya berkembang biasanya labil nih bawaannya. Apalagi kalau pas kayak gini rekan-rekan ya, sahabat semuanya, puasa, gampangan ya sensi dan sebagainya gitu ya. Saran dan buat saya pribadi, buat rekan-rekan sebagai orang tua atau mungkin punya adik yang masih milenial, menjadi sahabat itu yang penting. Kata kuncinya jadi sahabat dulu nih, menjadi sahabat. Kemudian juga milenial itu kan suka gampang nggak lihat proses, tapi saya juga lihat hasilnya. Jadi ya kita sebagai orang tua ya harus menjadi figur yang bisa dicontoh, role model juga. Saya pikir 2 poin tadi ya yang harus kita pegang dulu ya. Ini basic banget, karena kalau 2 hal pegang, kepercayaan kepada anak milenial kepada kita akan terus terjaga bondingnya, ikatan dengan kita, ketergantungan kita itu lebih enak. Oke, kira-kira itu ya. Berarti menjadi sahabat dulu, ngasih contoh. Simpelnya seperti itu. Oke, kemudian boleh nggak sih orang tua tuh kayak memaksakan kehendak anaknya nanti mau jadi apa gitu? Maksa boleh nggak sih sebenarnya? Iya. Bisa boleh nggak ya? Nggak boleh ya Pak. Nggak boleh ya, tapi lihat konteksnya, lihat dari tujuannya juga. Ya pastinya memaksa itu itu force ya kalau nggak salah. Maksa itu biasanya sih dampaknya kalau dipaksa itu biasanya terpaksa juga, biasanya akan sedikit rusak ya. Rusak itu dalam hal ya karena dipaksa kan tiba-tiba harus jadi, belum jadi dipaksa untuk jadi ya bisa jadi. Sarannya jangan dilakukan dulu ya, harus ada dialogis dulu, harus ada komunikasi kita dengan adik-adik kita atau dengan anak kita kayak gitu. Jadi awalnya kita karena tadi kita menjadi sahabat itu yang gimana sih? Mendengar dulu ya, kemudian apa ketika si anak milenial ini atau sahabat kita milenial ini pengen satu dan kita rasa ini kurang tepat, diskusi dulu, tanyakan dulu, kemudian kita perhatikan, kita dengar dengan tulus, dengan sepenuh hati, mengapa, jadi harus menggali why-nya ya, big why-nya, menggali mengapa yang bersangkutan anak milenial ini punya kehendak yang itu. Misalkan dia pengen cerita apa gitu ya, apa ya sekarang ya, pengen cerita pengen naik gunung, padahal sekarang kondisi musim hujannya juga resiko, harus kita arahkan, kita kasih pengertiannya sebagai contoh aja sih yang simple kayak gitu. Jadi harus mendengar dulu, digali mengapa alasannya. Kalau memang ini sudah tidak relevan, tidak menguntungkan atau merugikan, kita arahkan, tapi dengan cara memberikan pengertian dan dia menemukan sendiri
apa yang negatifnya, apa posisinya buat diri sendiri, berdampak pada diri sendiri, kemudian juga dengan tujuannya tadi, kemudian juga lingkungannya. Karena begitu diajak ngobrol ya. Saya pikir begitu. Sebenarnya bukan memaksa sih, Pak. Maksudnya lebih tepatnya harusnya mengarahkan. Tepat sih. Jadi diajak diskusi, kemudian diarahkan. Diarahin sih. Dan juga dikasih opsi, Pak. Ya, terkadang itu kalau nggak dikasih opsi kan bingung, Pak. Biasanya gitu. Kadang anak itu suka, anak milenial itu suka pada yang menjadi ketertarikan saja, tapi untuk berpikirnya biasanya juga tidak holistik yang lainnya ya. Makanya pertimbangan yang lainnya kita juga membersamai, memberikan arahan dan sebagainya. Gitu sih. Oke. Gitu. Kemudian lanjut, Pak. Bagaimana sih cara milenial tidak meremehkan orang tua? Maksudnya dalam begini, Pak. Sekarang kan anak-anak kalau untuk teknologi kan banyak yang lebih paham lah. Lebih jago. Iya, lebih jago kan gitu, Pak. Orang tuanya itu istilahnya gaptek lah kalau sekarang itu. Nah, gimana sih supaya anak itu tidak meremehkan orang tuanya dalam hal tersebut gitu, Pak? Ya, ini memang fokusnya ke bukan milenial, ke orang tua kayaknya. Iya, ke orang tuanya nih sekarang. Sahabat orang tua yang punya putra putri milenial harus nyadarin, harus paham bahwa 85% anak milenial itu lebih jago penguasaan teknologi digital daripada orang tuanya. Itu memang ada survei begitu, dan 80% itu. Namun kembali ke anak milenial, nggak boleh merendahkan orang tua yang gaptek, karena fakta juga bahwa di tahun 2019 7 dari 10 milenial itu bergantung finansialnya kepada orang tua. Oh, betul. Banyak yang kayak itu. Malah sepertiga milenial sekarang adalah bergantung atau satu atap satu rumah dengan orang tua. Walaupun rekan milenial ini sudah berumah tangga, namun kebanyakan ya di Indonesia ini misalnya rekan-rekan milenial kita itu satu atap satu rumah dengan ayah ibunya. Jadi sama mertuanya atau sama orang tua kandungnya gitu. Harusnya milenial juga berpikirnya juga semakin bijak juga, luas lagi. Ya pasti orang tua punya kelebihan dan kekurangannya, tapi kami yakin kok orang tua banyak kelebihannya ya. Misalkan sayang, kemudian juga sangat mengerti kebutuhannya cucu, atau mungkin juga kebutuhannya sang anak yang barusan nikah atau mungkin sedang mau mempersiapkan nikah. Itu terkadang orang tua kita suka ribet ya. Sampai memikirkan segitu. Mikirin ya bajunya, mikirin tanggalnya. Siapa yang datang nih tadi, siapa yang datang ke rumah ini, namanya siapa, rumahnya mana, sama detail kayak itu. Karena buat kita tuh ribet dan rigeh gitu. Memang sisi yang lain kalau urusan teknologi nih ya lebih jago sih. Anak milenial, dia sangat digital banget, malah lahir aja sudah bisa nge-WA nih. Anak saya yang usia 3 tahun sudah bisa nge-WA, bisa download game dan sebagainya. Nah, kayak gitu sih. Jadi ya harus saling memahami sih. Nggak boleh juga nih disangkan, nggak boleh menganggap enteng atau menganggap remeh orang tua juga. Dan orang tua nggak boleh juga menuntut anak untuk memahami orang tua, tapi juga orang tua juga harus mengikuti perkembangan teknologi, harus banyak belajar, harus banyak nuntut ilmu kepada anak ya. Tidak ada masalah kita belajar kepada yang lebih muda, karena di situ juga ada kandungan ilmu yang saya pikir di kita juga banyak positifnya, manfaatnya kayak gitu. Siap. Kemudian bagaimana cara mendidik anak dengan baik, khususnya untuk kaum milenial, Pak, dengan adanya perubahan zaman yang seperti ini, perkembangan. Menantang. Menantang. Gampang-gampang susah sih kalau anak milenial. Kalau anak yang adik-adik, anak balita tuh mudah ya, kalau nangis mungkin ini haus, kalau ini lapar. Tapi kalau anak milenial ada susah atau gampang susah. Logikanya atau analoginya ini kayaknya gini aja sih, kita main layang-layang gitu. Main layang-layang itu filosofinya kita bisa mengulur ya, saya sedikit kebebasan, kalau anak milenial dikasih kreativitas, kasih space dia untuk berkembang, berkreativitas dengan mimpi-mimpinya. Kemudian sekali kalau tidak sesuai dengan atau kurang tepat, mungkin kita sedikit memberikan tarikan-tarikan gitu, mengarahkan dan sebagainya, memberikan nasihat, itu ditarik kayak gitu. Jadi tarik dan ulur gitu ya, seperti main layang-layang gitu ya.
Itu yang secara filosofinya. Kemudian pendidikan anak milenial karena kita adalah konteksnya adalah Islam adalah sebagai pedoman hidup, sebagai menjadi bahan kita untuk mensandarkan segala sesuatu kepada Islam. Biar kita dikatakan pada Islam, dikatakan kepada apa yang diajarkan Rasulullah, apa yang diajarkan oleh yang disebutkan di Al-Quran ini, nasihat Luqman ya, kalau nggak salah itu berlemah lembut, menyayangi, kemudian saling menghargai, itu kurang lebihnya. Salah kembali ke Islam lagi ya kayaknya. Bagian dari dakwahnya orang tua pada anak. Bagaimana Pak cara menumbuhkan nilai Islam pada kaum milenial ini? Nah, pertanyaan yang luar biasa ini ya, sangat mendasar sekali. Mengenalkan Islam pada anak milenial tentunya harus disadari bahwa Islam itu adalah way of life ya, sebagai jalan hidup untuk tidak hanya milenial tapi ya orang tua, ya keluarga, ya semuanya, semua usia, semua zaman. Kita membutuhkan Islam sebagai pandangan hidup. Ini harus kita sadari. Yang pertama sekali. Yang kedua, tadi kaitannya dengan orang tua. Orang tua itu sebagai teladan. Tadi kita di awal bagaimana kita bersahabat dengan anak atau milenial adalah kita menjadi teladan kasih contoh, role of model, kasih contoh yang baik atau akhlak ya tadi Mas Fajoli. Akhlak yang baik kepada anak, akhlak Islami. Itu penting. Yang terakhir dan ini penting, tidak kalah dahsyatnya senjata orang tua adalah doa. Ini penting sekali. Saya pikir anak juga harus meminta doa orang tua, dan orang tua tanpa diminta mendoakan anaknya untuk lebih solehah dan nantinya berhasil tentunya. Saya pikir 4 poin ini kalau dipegang lebih dari cukup sih. Bagaimana kita mengenalkan Islam, mendidik anak milenial untuk yang lebih baik dan tentunya solehah. Insya Allah kira-kira begitu. Baik, terima kasih teman-teman semua, sahabat milenial dan juga orang tua yang hadir, yang menonton ini. Semoga bisa bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Sharing-sharing aja ya Pak. Insya Allah. Semoga anak-anaknya soleh-solehah juga Pak. Amin. Dan juga orang tuanya juga memberikan contoh yang baik-baik, positif. Insya Allah. Jadi supaya energi kepada anaknya juga positif Pak. Insya Allah. Bahagia. Baik, terima kasih. Cukup sekian podcast pada episode ini, yaitu bagaimana orang tua menyikapi anak milenial. Bagi teman-teman yang ingin kepo tentang Pondok Pesantren An-Najah, cukup kunjungi aja websitenya www.anajah.co.id atau hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Dan jangan lupa di akhir acara nanti ada kuis. Jadi kami sudah siapkan pertanyaan, teman-teman jawab di kolom komentar. Kemudian pemenangnya nanti akan diumumkan di Instagram @pondok_tafid_an-najah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.